Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ti sayyi'al hasanata wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al azabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah memberikan pada kita nikmat sekaligus dua nikmat. Yang pertama, nikmat kita dipermudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terkait dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini kita bersyukur dan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita masih tetap istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi cuaca hujan. Tetap kita menjaga iman dan Islam kita, dan kemudian kita bersemangat untuk thalabul ilmi, belajar agama Islam. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat Allah memberikan air hujan pada malam hari ini, dan ini merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menjelaskan, ketika setiap turun hujan beliau senantiasa berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, semoga air hujan yang Engkau turunkan ini bisa memberikan manfaat kepada manusia, hewan-hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Bukan air hujan yang mendatangkan bala ataupun musibah ataupun bencana yang itu bisa menghancurkan, memporak-porandakan manusia, hewan, dan sekitarnya. Maka ini bentuk syukur Nabi yang diajarkan kepada umatnya agar setiap turun hujan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar air hujan ini betul-betul bisa memberikan kebaikan ataupun manfaat. Kemudian juga berdoa juga mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, yaitu ketika para sahabat Nabi juga ikut berdoa, semoga air hujan yang Allah turunkan ini sebagaimana diajarkan Nabi, mudah-mudahan rahmat yang Allah turunkan dan karunia yang Allah turunkan. Artinya para jamaah Bapak Ibu, bahwa air hujan ini juga merupakan nikmat. Nikmat yang bisa memberikan kebaikan atau juga bisa mendatangkan azab, tergantung bagaimana manusia mensikapinya. Kalau ketika manusia diturunkan hujan, kemudian dia mengatakan alhamdulillah ini hujan, maka akan bisa menjadi rahmat, maka akan bisa menjadi pahala bagi dirinya. Kenapa? Hujan, panas, itu semua adalah pemberian Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seandainya manusia dikasih hujan atau dikasih panas, kemudian dia mengeluh, aduh, hujan lagi, aduh, panas lagi, maka secara tidak langsung, maka dia telah kufur kepada Allah. Meskipun ini masuk dalam kufur nikmat, bukan merupakan kufur iman, tapi kufur nikmat. Meskipun ini kufur nikmat, tetap ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan, Innallaha huwa dahrun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan waktu, menciptakan zaman. Wala tasubbu dahra. Jangan kalian mencela waktu, mencela zaman. Ada kan kadang-kadang kita mendengar Bapak Ibu nggih, kalau orang-orang milenial sekarang, Gen Z sekarang, anak muda sekarang, bahkan juga orang tua mungkin yang tidak memiliki agama atau iman yang benar, ketika melihat kondisi ada kerusakan di tengah-tengah masyarakat, maka secara nggak langsung dia nyeletuk, mengatakan dengan ucapannya, wah, sudah zaman edan. Nah, ini nggak boleh, ini dilarang Pak Bu. Jadi kalau ada kata-kata mengatakan ini zaman edan, ini zaman gendeng lan sak piturute, secara tidak langsung dia telah mencela Allah. Kenapa? Zaman, waktu itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dicela.
maka tidak boleh diolok-olok ataupun dihina. Yang benar bagaimana? Yang edan itu bukan zamannya, yang edan itu manusianya, Pak Bu. Jelas ya? Maka harus kita bisa dudukkan. Ketika kita berucap, ketika kita berkata-kata harus hati-hati. Makanya sekedar kita mengatakan, aduh panas, aduh hujan, ini tidak boleh. Kenapa? Bagi orang mukmin sudah diajarkan etikanya, adab-adabnya. Setiap apapun yang Allah berikan, baik hujan, kemarau, panas, dingin, maka Nabi mengajarkan kepada umatnya, banyaklah kita bersyukur kepada Allah, banyaklah kita ini bertahmid kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi hujan, panas itu bisa memberikan manfaat. Coba bagi orang yang mungkin, kalau kita lihat yang mungkin punya pekerjaan, punya laundry atau cucian, kira-kira cuaca panas bisa memberikan manfaat atau betul nggak Bu? Bisa memberikan manfaat. Bagi mereka yang punya anak-anak kecil, punya bayi-bayi, coba panas, ya, itu bisa memberikan manfaat untuk bisa mengeringkan pakaian mereka. Bagi para pengusaha-pengusaha, ya, laundry yang mencuci pakaian orang lain, ya, itu bisa memberikan manfaat. Kita doa mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihu bihamdi wal malaikatu min khifatih. Itu doa mendengar petir, Pak Bu. Nah ini tanda petir, ya, bahwa Allah mengutus malaikat untuk memberikan peringatan ataupun ujian kepada manusia yang berbuat dolim berupa azab. Bagi orang mukmin itu berupa musibah ataupun ujian baginya. Kita lanjut. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala, maka bagi orang yang terkait pekerjaannya, hubungannya dengan cuaca yang panas, ini bisa memberikan manfaat. Mereka yang pengusaha baju, laundry, cucian, ini bisa memberikan manfaat. Bagi mereka yang masih punya anak-anak kecil, masih punya bayi-bayi, ya toh, mereka bisa memberikan manfaat, ya, bisa mengeringkan pakaian. Atau mungkin manfaat-manfaat yang lain bagi penjual es, penjual makanan dan lain. Mereka bisa memperdagangkan dagangan mereka dengan cuaca yang panas, ya toh. Itu. Jadi sebenarnya ada manfaat. Sebaliknya juga, ketika musim hujan pun bisa memberikan manfaat. Bisa menyuburkan tanaman-tanaman, bisa memberikan minuman kepada binatang-binatang ternak, atau bisa memberikan manfaat kepada orang yang di situ butuh air ketika kekeringan, sumur-sumur yang kering, tanah-tanah yang tandus, ya, tanaman-tanaman yang mati. Ketika Allah turunkan hujan, akan bisa menjadi subur kembali. Nah, sebenarnya semua ada hikmahnya. Semuanya ada tujuannya. Allah itu mengirimkan hujan, menurunkan hujan, atau Allah memberikan panas. Maka sekali lagi para jamaah Bapak Ibu, tolong jangan dicela. Tolong jangan kita, kalau bahasa orang Jawa itu sambat. Kalau enak mudahnya orang mukmin, apapun keadaan cuaca dinikmati saja. Kenapa? Karena saat itu Allah sedang menguji kita. Allah sedang memberikan ujian kepada kita sebagai orang mukmin. Kira-kira diwenehi udan iki piye ucapane? Kira-kira diwenehi panas iki piye responnya? Sambat ora? Mengeluh atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu, ini penting ya. Ini persoalan sepele. Persoalan sepele. Tapi jarang ini hal disadari banyak orang, terutama orang Islam sendiri. Nah, ini penting sekali karena ini terkait dengan tauhid, ya, iman, Pak. Maka kalau orang beriman, insya Allah kondisi apapun, keadaan apapun, dia tetap semuanya dipasrahkan, digantungkan kepada Allah. Itu kalau orang beriman, apapun keadaannya. Bahkan kondisi sesulit apapun, seberat apapun, itu semuanya digantungkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah. Saya ketika melihat ada ceramah sedikit, ya, dari seorang relawan yang di Gaza, yang dia menyampaikan perihal kondisi saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Gaza, Palestina, yang mendapatkan ujian yang luar biasa besarnya dan hebatnya. Tidak semua orang, terutama Muslim,
itu bisa menghadapi ujian yang begitu beratnya yang hari ini dialami saudara-saudaranya di wilayah Palestina sekitarnya. Apa ungkapan yang paling bagus? Bahwa kalau kita lihat di luar Gaza atau secara umum kaum muslimin, terutama dalam kaitannya keluarga. Ketika suatu keluarga atau rumah tangga itu kalau diuji oleh Allah, mungkin diuji ekonominya, sempit atau kurang ekonominya. Kira-kira mengeluh napa mboten, Pak? Mengeluh. Kebanyakan mengeluh, pasti itu. Ya. Diuji dengan masalah istrinya. Diuji dengan masalah anak-anaknya. Diuji dengan suaminya. Atau diuji dengan orang tuanya, orang-orang yang disintainya. Pasti dia nanti muncul ada keluhan-keluhan. Ya kalau orang sekarang sambat, ya bahkan lebih daripada itu kadang-kadang terlewat batas sampai mereka akhirnya juga mencela Allah. Ya kalau kita perhatikan ada juga kadang orang yang berumah tangga ketika diuji kehilangan anaknya, kehilangan istrinya atau suaminya, atau kehilangan ekonominya, atau sedang kondisi cupet, miskin, ya, cari pekerjaan sulit. Ini kalau orang tidak beriman pasti nanti menyalahkan Allah. Bagaimana caranya? Allah tidak adil. Allah tidak memperhatikan kita. Padahal kita sudah berusaha untuk ibadah, sudah berdoa, tapi malah kita semakin ekonomi semakin berat, semakin miskin. Semakin kita berat untuk mencari pekerjaan atau susah, semakin susah. Ya. Ini kalau orang yang miskin iman, Pak, imannya rapuh. Nah, maka berbeda dengan keluarga-keluarga di Gaza yang diceritakan oleh relawan, ya, Indonesia yang pernah menanyakan perihal tentang kondisi sana. Bagaimana keluarga di Gaza? Keluarga di Gaza itu ketika mendapat ujian, kondisi ekonomi, kehilangan yang dicintainya, suami, istri, anak, dan yang lainnya, mereka meninggal dunia insya Allah syahid ketika dibunuh oleh Zionis Israel. Rumah-rumah mereka hancur, tanah-tanah mereka dikuasai. Apa yang terjadi? Mereka hanya mengatakan bahwa semuanya ini adalah merupakan ujian dari Allah. Ini milik Allah dan nanti Allah akan mengambilnya. Ya sudah, kita sabar, tabah, ikhlas. Jadi simpel Pak Bu. Ini keyakinan yang luar biasa. Kita ini milik Allah. Sewaktu-waktu kita diambil sama Allah, ya sudah. Berikan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Rumah ini milik Allah. Tanah ini milik Allah. Kendaraan ini milik Allah. Semua apapun yang kita miliki di dunia ini milik Allah. Sewaktu-waktu diambil sama Allah, ya sudah, serahkan saja kepada Allah. Ngapain disambati, ngapain dikeluhi, ya nggak usah keluh kesah, nggak usah sambat. Jadi para jamaah Bapak Ibu, real betul. Maka mereka bisa kuat seperti itu Pak Bu. Ternyata memang sejak kecil mereka sudah dididik dengan Al-Quran. Jadi orang-orang Gaza itu kebanyakan mereka sudah dididik dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat ada di videonya itu, seorang anak meskipun mereka mengetahui ya terjadi peperangan, mereka tetap baca Quran. Ada keluarga meskipun dalam kondisi dibombardir, ditembaki, ya, mereka selalu tidak pernah lepas dari Al-Quran, menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran sambil bersembunyi Pak Bu. Bayangkan, Masya Allah. Coba kalau seandainya kita atau orang-orang yang di luar Gaza ini ketika diuji seperti itu, belum tentu Pak. Ketika mungkin dibom, dihancurkan, ditembakin, mereka megang Al-Quran. Mungkin yang mereka keluhkan, yang mereka takuti, hartaku bagaimana, rumahku bagaimana, tanahku bagaimana. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka tetap bisa dekat dengan Al-Quran. Sampai seperti itu Pak Bu ya.
Masya Allah. Ini kita sedikit hanya menyampaikan perihal bagaimana untuk mengukur keimanan seseorang itu ketika dia sedang diuji oleh Allah. Ingat, perhatikan yang sampaikan. Untuk mengukur keimanan seseorang itu di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak diuji oleh Allah, maka belum tampak keimanan seseorang. Jelas Pak Bu? Diuji dengan kematian, diuji dengan masalah-masalah ekonomi, atau diuji dengan persoalan-persoalan yang lain. Kalau kita lihat ujian Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam komplit Pak, komplit betul. Ya, satu, Nabi Muhammad SAW diuji ekonomi. Mulai Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yang berangkat dari miskin dia, dari keluarga yang mungkin ya dia pernah mengembala kambing, milik kambingnya orang-orang Mekah ketika masih kecil Pak Bu, gitu, mendapatkan opah dari mengembalakan kambing. Berjualan dia bersama Abu Thalib pamannya ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Ya. Kemudian dia menjualkan dagangannya Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang calon menjadi istrinya yang pertama Nabi. Sampai kemudian Nabi diberi ujian ketika meninggalnya Khadijah. Sudah ekonominya semakin berat. Kenapa? Ketika Nabi berdakwah di jalan Allah, yang membantu harta finansial adalah istrinya. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau kita hidup berumah tangga misalkan ya, seandainya istri kita yang kaya atau si istri yang kaya, si suami biasa. Kalau seandainya suami istri ini memiliki iman, memiliki ilmu, insya Allah Pak, ini akan terus eksis kehidupan rumah tangga. Bahkan istrinya akan betul-betul membantu suaminya dalam beribadah kepada Allah, dalam berdakwah di jalan Allah, dalam berbuat kebaikan. Insya Allah ini kalau sama-sama punya iman dan ilmu, suami istri. Tapi kalau tidak punya iman dan ilmu yang benar, maka istrinya akan selalu merendahkan suaminya. Kenapa? Karena si istri lebih kaya daripada suami. Itu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Oke, jelas? Ketika ada masalah, pasti istrinya yang kaya, yang sukses akan merendahkan suaminya. Padahal suami itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hanya gara-gara suami ini lebih miskin, lebih fakir, tidak kaya, tidak sukses. Begitu keadaannya, ya. Maka berbeda dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Diuji dengan ekonomi, ya, tetap Masya Allah, Khadijah membantu mati-matian untuk membela suaminya dalam berdakwah di jalan Allah, meskipun hartanya harus habis. Habis Pak Bu. Masya Allah. Yang kedua, Nabi langsung juga diuji dengan kematian orang-orang yang dicintainya. Meninggalnya Abu Thalib, meskipun beliau juga sudah meninggal oleh kedua orang tuanya, ya. Sejak dalam kandungan 6 bulan ayahnya meninggal Abdullah. Kemudian ketika dia lahir, ya, umur ada yang mengatakan 4 atau 6 tahun, Aminah meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Kemudian dititipkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ketika umur 12 tahun, ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, dipasrahkan kepada pamannya Abu Thalib. Kemudian dengan Abu Thalib sampai kemudian dinikahkan oleh Abu Thalib, artinya dikawal sampai menikah dengan Khadijah. Setelah itu kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Umur 50 tahun, ya, juga Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh Khadijah, istrinya meninggal dunia. Itu ujian dalam hal terkait dengan keluarga Pak Bu. Masya Allah. Tekanannya, permusuhan dari orang-orang musyrik Quraisy seperti apa? Lebih berat lagi. Dan diuji oleh umatnya, kaumnya. Bayangkan Pak Bu, 3 ujian itu ada dalam diri Nabi. Ujian ekonomi, ujian keluarga, sampai ujian umatnya dan kaumnya. Ujian umatnya yang pertama kali berangkat untuk menghalang-halangi dakwah beliau. Yang memusuhi dakwah beliau siapa Pak Bu? Orang terdekat
Pertama kali adalah orang terdekat. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya sendiri yang pertama kali memusuhi, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai keponakannya. Adik dari ayah Nabi Muhammad SAW itu Abu Lahab. Maka kan diturunkan surat Al-Lahab khusus bagi keluarga Abu Lahab atau Abdul Uzza atau Ummu Jamil istrinya. Nah, ini bayangkan Pak Bu, berkaitan dengan misi visi dakwah, ujian yang paling terberat setelah ekonomi, setelah keluarga-keluarga yang dicintainya, muncul ujian yang terakhir adalah ujian agama. Jelas Bapak Ibu? Jenengan kalau ngaji, semakin ngerti, semakin paham ilmunya, semakin meningkat keimanannya, penjenengan pasti akan merasakan ujian yang paling terberat adalah nanti agama. Bukan ekonomi lagi, bukan keluarga lagi, agama. Jelas gitu? Dimanapun orang itu kalau sudah meningkat imannya, paham ilmunya, tambah ilmunya, semakin tambah ibadahnya, yang paling berat adalah ujian agama. Nabi merasakan Pak Bu. Makanya Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara, kalau tidak salah itu, wa andir asiratakal aqrabin. Muhammad, sampaikan, berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Bayangkan, kerabat yang dekat dulu Pak. Ya, jadi dulur-dulur sing celak rumiyin, sing didakwai, sampaikan kebenaran, peringatkan mereka, ajak mereka masuk Islam, ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, ajak mereka untuk mentaati Allah, menyembah Allah, mengikuti Al-Quran dan sunnahmu. Yang terdekat Pak Bu. Kira-kira dapat ujian nggak Nabi Pak Bu? Dapat ujian. Nabi ketika sholat punggungnya dikasih kotoran onta, gitu. Ketika mau berangkat sholat, ya di pinggir Ka'bah, jalannya untuk jalan menuju Ka'bah itu kemudian dihalang-halangi oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab dengan ya memasang ranting-ranting kayu itu kemudian dibakar sehingga tidak bisa lewat. Bayangkan, Nabi ingin dibunuh, ingin dipukul. Ya, Nabi kemudian diludahi. Bayangkan Pak Bu, ujian agama ini hanya gara-gara apa Bu? Pak, berbeda keyakinan, berbeda iman. Yang satu iman kepada Allah, yang satu iman kepada tauhid atau syaitan. Jelas. Yang satu mengabdi kepada Allah, mentaati Allah, yang satu mengabdi mengikuti syaitan. Jadi kalau di dalam keluarga saja, contoh pun, ini real, nyata. Saya sendiri merasakan, mengalami, penjenengan pun mengalami. Ketika penjenengan saya belum mengerti agama, sama-sama mungkin dulu nggak sholat, suami istri nggak sholat, orang tua anak nggak sholat, nggak ngerti agama. Biasa napa mboten Pak Bu? Biasa napa mboten? Biasa, nggak ada masalah. Ingat, kalau sudah mengerti, sudah paham, suami ngaji, istri nggak ngaji. Suami tambah paham agama, ngerti hukum halal, haram, perintah, larangan, bid'ah, sunnah, syirik, tauhid. Istri nggak pernah ngaji, berantem Pak Bu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pasti. Saya sendiri juga mengalami. Ya. Kenapa? Untuk menyatukan visi dan misi dalam kehidupan rumah tangga itu, terutama masalah agama itu nggak mudah, real nggak mudah. Kita punya istri nggak paham, punya suami yang nggak ngerti agama, yang terjadi apa? Berantem Pak. Yang satunya ngaji, yang duanya nggak ngaji. Ya benten lah, sama-sama ngaji, paham, ngeten iki podo-podo ngajinya ngerti. Tapi kalau nggak ngaji, berantem Pak Bu. Kenapa? Suami sudah mulai tumbuh jenggot, ngerti sunnah. Suami kemana-mana mungkin celananya agak cingkrang sedikit di atas betis gitu. Itu. Suami sudah aktif salat berjamaah. Yang terjadi apa? Nanti biasanya istri kadang-kadang ya nyeletuk. Kok semakin berbeda toh ya kamu? Ya kamu kok semakin nggak seperti dulu itu, semakin jelek. Nah itu. Hati-hati Pak Bu. Yang seperti ini sebaliknya.
ketika istri belajar agama, istri ngaji, melihat istrinya semakin menutup aurat yang syar'i, berhijab yang syar'i, ya, atau berjilbab yang lebar atau yang lain, nggak sempit seperti ya jilbab-jilbab ya, Eropanan itu ya, yang ngapret ya, sempit. Nah itu. Yang terjadi apa Pak? Nanti suami yang pakai jilbab gombrong-gombrong seperti itu, ya. Atau mungkin nyeletuk ya, dengan ucapan-ucapan yang lain. Kamu sekarang ikut aliran apa kan gitu. Nah, maka kalau kita lihat banyak kasus contoh-contoh yang seperti itu, ujian yang paling terberat ketika seseorang sudah menjalankan agamanya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, pasti akan terjadi kegaduhan di tengah keluarga. Ini belum masyarakat loh, cukup kita bicara keluarga saja. Anak akan bermusuhan dengan orang tuanya ketika berbeda keyakinan. Contohnya siapa? Kan'an dengan ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya jadi musuhan. Istrinya musuhan dengan suaminya Nabi Nuh alaihissalam. Betul Pak Bu? Nabi Ibrahim musuhan dengan bapaknya. Ya. Yang terjadi apa? Ya karena berbeda keyakinan. Berbeda keyakinan itu maksudnya bagaimana? Yang satu mengerti tentang agama secara kafah, komprehensif, sempurna, paham Quran dan hadisnya. Yang satu karena nggak pernah belajar ngaji, nggak paham. Sehingga lumrah ketika ujian, terutama di dalam rumah tangga itu, agama ini yang sangat vital. Bahkan saya pernah dapat jamaah itu, istrinya minta cerai gara-gara suaminya paham agama. Sebaliknya, ya, suaminya menceraikan istrinya gara-gara istrinya paham agama. Sebaliknya, anak ngaji itu sampai diboikot sama orang tuanya gara-gara anak ngerti agama. Jelas Bapak Ibu? Kasus yang saya rasakan dialami, kondisi real di tengah kita ini ya seperti itu. Makanya sekali lagi saya sampaikan, dalam kehidupan kita bahwa iman tauhid, beramal soleh itu merupakan harga mati. Kenapa? Kalau orang hidup tidak memiliki iman tauhid, akidah yang benar, tidak beramal soleh, maka jangan berharap untuk bisa masuk surga. Padahal tujuan hidup kita ini apa Bu? Pak? Masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna